Nggak ada satu momen yang bener-bener apa ya, kayak men-trigger ya. Tapi itu kayak serangkaian peristiwa, serangkaian event gitu yang membuat saya jadi berpikir bahwa oh memang bener nih. Ternyata remaja-remaja ini nih justru jauh lebih membutuhkan kita orang tua untuk mendampingi mereka di saat mereka sedang menghadapi banyak sekali pertanyaan dalam hidup dan apa ya, keraguan-keraguan juga gitu dalam menghadapi masa depan mereka. Halo, saya Tari Sanjoyo, saya psikolog keluarga dan pendidik. Saya dan Mindful Act akan berbagi berbagai cerita dan pengalaman mengenai bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anak remaja kita. Awalnya gak mudah untuk mengakui bahwa saya punya isu gitu atau punya masalah dalam berinteraksi sama anak-anak remaja saya gitu ya. Saya berpikir baik-baik aja nih hubungan saya sama anak-anak gitu. Tapi kemudian karena ada privilege gitu untuk bertemu dengan murid-murid sekian banyak yang remaja juga dan juga berhadapan sama orang tua yang datang dan minta tolong untuk memediasi hubungannya sama anaknya yang remaja gitu ya. Saya jadi belajar banyak banget gitu. Saya harusnya melakukan lebih banyak penyesuaian nih sama anak saya yang bungsu gitu. Intinya adalah ternyata privilege untuk berinteraksi dengan banyak anak remaja, baik murid ataupun klien di praktek psikologi itu justru membuat saya banyak berefleksi gitu. Itu kenapa kalau lagi memberikan pelatihan atau workshop itu saya sampaikan gitu ke peserta dan itu bolak-balik menjadi pengingat buat saya adalah ini saya belajar bersama ya. Ini kita berbagi ya. Karena setiap orang tua tuh akan punya strategi yang berbeda-beda dalam menghadapi anaknya yang tentunya masing-masing sangat unik gitu. Satu strategi itu bisa dilaksanakan untuk anak tertentu atau keluarga tertentu, tapi bisa juga harus di-adjust atau disesuaikan untuk situasi keluarga yang berbeda juga gitu. Sehingga memang rasanya lebih kaya gitu setelah bisa berhadapan dengan begitu banyak murid dan orang tua gitu dan melihat bahwa banyak juga ternyata yang harus saya perbaiki. Waktu itu ada titik di mana kemudian saya berpikir kayaknya udah lama nih gak ngobrol sama anak-anak. Ngobrol heart to heart gitu ya. Lalu kemudian kita bikin dating sama-sama dan kemudian ngobrol aja santai. Dan kemudian di situ saya mulai sadar bahwa sebetulnya banyak banget perkembangan dari anak-anak saya yang remaja yang saya nggak tahu. Gitu, yang saya nggak tahu, yang saya nggak dapat first hand information dari mereka, tapi lebih sering dengar dari gurunya atau dari teman-teman yang lain gitu ya, atau dari reportnya anak-anak gitu. Sehingga kemudian saya berpikir bahwa ya memang benar gitu, anak-anak remaja ini kayaknya baik-baik aja, kayaknya manis gitu ya, nggak ada masalah gitu. Sehingga paling nggak nih anak remaja saya tuh kayaknya memang manis dan nggak bermasalah, tapi justru sebetulnya banyak banget yang harus digali di sini gitu, bahwa perkembangannya ternyata jauh melampaui apa yang saya lihat sehari-hari gitu. Dan sekali saat itu kemudian membuat percakapan sama mereka, rasanya jadi nagih gitu. Jadi bahwa saya harus sering nih ketemu sama anak-anak supaya saya tahu betul apa isi kepala mereka, supaya saya tahu bagaimana perkembangannya gitu. Dan dari situ saya percaya banget bahwa percakapan yang berkualitas sama anak-anak remaja itu jauh lebih penting dibandingkan sekedar day to day interaction yang tanpa disadari dan tanpa bisa dihindari. Itu lebih banyak seperti pertanyaan interrogatif tentang rutin gitu, kayak udah makan belum, udah bikin PR belum, besok pulang jam berapa gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang kita sebagai orang tua berpikir bahwa we communicate with the teens, padahal sebetulnya bukan itu yang diharapkan oleh mereka, dan itu sama sekali bukan bentuk komunikasi yang tepat. Tapi justru ngobrol heart to heart ya. Namanya ngobrol tuh berarti bukan kita yang interogasi dan tanya ya, tapi kita juga cerita tentang apa yang kita alami, beban yang kita alami, kebahagiaan yang kita dapatkan gitu ya, kekecewaan yang kita rasakan gitu, untuk berbagai hal gitu. Dan berangkat dari kita berbagi tentang diri kita sendiri ke anak-anak, anak-anak menjadi terbuka gitu, dan kemudian jadi ikut cerita gitu. Sebetulnya apa yang mereka butuhkan sih, si remaja-remaja yang suka menyebalkan ini, yang mereka butuhkan adalah pendengar. Yang mereka butuhkan adalah duduk bersama, eye level sama mereka, dan kemudian mendengarkan apa yang mereka mau sampaikan gitu. Dimana pada saat itu kita dengerin dulu, taruh tuh semua label bahwa saya orang tua berarti saya harus kasih aturan dan kemudian kasih nasihat, sambil kemudian mendengar apa yang sebetulnya mereka
mau sampaikan gitu. Dan apabila itu sudah disampaikan, nah kita bisa lihat bagaimana kita bisa berespons dengan tepat gitu.